Tapi pun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Info kebakaran di Haji Mena, Lampung Selatan. Masuk mana? Gudang penimbunan bahan bakar minyak ilegal di Natar, Lampung Selatan ludes terbakar. Maling motor ketahuan di Jalan Pajar Baru. Seorang pencuri motor kecelakaan dan dihakimi massa. TNI Angkatan Laut menambah 2 kapal perang canggih buatan anak bangsa untuk menjaga kedaulatan NKRI. Info kebakaran di Haji Mena. Kebakaran hebat meludeskan gudang penimbunan BBM ilegal di Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Jumat sore. Kepulan asap tebal membumbung tinggi hingga jadi perhatian banyak warga untuk datang melihatnya dari dekat. Selain meludeskan bangunan kayu dan puluhan tandon, 3 mobil yakni 2 pickup dan 1 truk yang mengangkut ribuan liter BBM turut hangus terbakar. Menurut warga, gudang penimbunan BBM ini telah beroperasi sejak lama. Namun warga tidak mengetahui legalitas dan aktivitasnya sebab lingkungan gudang dipagar tinggi dengan beton dan seng. Warga pun tidak mengenal siapa pemiliknya. Gudang BBM ya, gudang BBM kalau nggak salah. Pak, yang kita tahu tadi kejadiannya sekitar jam berapa Pak yang kita? Habis asar itu lah ya, habis asar jam 4 lah ya. Pak, kita tahu kebakarannya itu dari warga atau sempat dengar bunyi sesuatu atau gimana Pak? Dari warga, itu bakar-bakar langsung kita ngambil ke sini, baru ternyata di sini. Nah, katanya tadi sempat ada ledakan, benar nggak Pak itu sempat ada ledakan Pak? Anak kecil tadi saya tanya, gue bilang dia yang dengar ledakan, dia ini ledakan banget. Berapa kali itu Pak? 3 kali. Drum kali ya. Oke. Nah, berarti ini yang kita tahu ini cuma tempat penyimpanan BBM aja ya Pak ya? Kayaknya sih iya, dari pagarnya sih udah lama ini ya. BBM yang ditimbun diduga jenis solar dan pertalite. Banyaknya BBM yang ditimbun menyebabkan petugas damkar hingga membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk memadamkannya. Pemadaman dilakukan oleh petugas damkar gabungan dari Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Kita sekitar ada 9 tambah 6. Jadi ada 3 posko yang kita luncurkan, posko Kalianda, Tanjung Bintang, Natar dengan Tanjung Jati Agung. Berapa jam kita padamkan tadi Pak? Berapa lama? Lumayan ya, karena memang bahan bakar yang terbakar ini memang agak lumayan kita lakukan pemadaman. Tapi alhamdulillah sampai sore ini, alhamdulillah bisa benar-benar kita padamkan. Investigasi awal apa nih Pak? Dugaan Bakar sendiri ini apa Pak? Nantilah pihak-pihak kawan dari kepolisian yang menyimpulkan. Dugaan sementara apa? Dengan sementara apa? Temuan awal Yang jelas bahan bakar yang terbakar. BBM jenis solar Pak? Solar? Nanti kita cek dulu lah, saya juga baru datang ini ya. Nanti kawan-kawan dari kepolisian lah yang bisa menyimpulkan. Dari dalam itu ada mobil berapa yang terbakar Pak? Dan tandon-tandon itu seperti apa? Saya lihat tuh ada 3 unit mobil yang terbakar. Mobil apa itu Pak? Mobil pickup, 1 mobil truk, satunya 2 carry pickup. Saat kebakaran berlangsung hingga api padam, tidak terlihat seorang pun pekerja atau pemilik gudang di TKP. Kuat dugaan mereka telah melarikan diri saat api baru berkobar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Sebanyak 14 sumur milik warga di Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara, tidak bisa dikonsumsi diduga akibat tercemar limbah.
Warna air sumur menguning dan berbau tidak sedap. Akibat airnya tidak bisa digunakan, sebagian warga bahkan menjadikan sumurnya untuk tempat pembuangan sampah. Menurut warga, pencemaran telah terjadi sejak 2 tahun lalu. Asal-usul limbah yang mencemari sumur warga belum diketahui. Ya sekitar 2 tahun, Pak. 2 tahun lebih ya. Ya 2 tahun lebih. Sehari-hari Bapak pakai air dari mana? Ya pakai pondok. Minta. Ya numpang nyalur ngambil. Nah, ini air ini limbah dari mana Pak? Kok bisa kuning seperti ini? Ya limbah dari belakang lah. Dari sinar laut. Dari sinar laut. Terus itu pernah nggak dari sinar laut untuk pendekatan sosialisasi pada masyarakat di sini? Pernah nggak? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, sebagian warga menyalur air sumur bor dari masjid di desanya. Ada juga sebagian yang mendapat bantuan air dari pabrik singkong dan sawit. Namun air dari pabrik tersebut juga keruh, sehingga tetap harus disaring dan diendapkan sebelum digunakan. Ya dari sinar laut. Sinar laut. Bagus Bu airnya ya? Ya kadang memang pakai saringan, kalau nggak bisa diminum karena hitam. Ada karat-karatnya gitu loh. Harus pakai bekas kaos sepatu apa kita nyaringnya. Kalau enggak ya butak itu hitam-hitam. Itu kayak apa kayak oli apa gimana Bu? Ya kayaknya campuran itulah. Udah berapa lama nih Bu? Ya saya pakai ini selama saya pindah di sini. Dari anak saya masuk SMP, sekarang umurnya aja udah 25 tahun, berarti udah 15 tahunan. Seandai kata perusahaan tidak mau mengalirkan pipa untuk masyarakat di sini, akan saya silahkan, saya akan ngomong dengan pendamping kayak mana supaya bisa dianggarkan beli pipa. Supaya desa Belambangan ini ODF, ya Bu Camat. Ya. Jadi maksudnya kita sama-sama saling. Ya, jadi maksud saya Pak Bu Camat, ini tanggung jawab daripada Pak RT. Bahasa Pak RT ini tadi ini, kalau dia ada air bersih, maka Pak RT ini bertanggung jawab dari 14 rumah ini dibikinkan septic tank. Pencemaran limbah di belasan sumur warga telah beberapa kali dilaporkan para korban ke Pemkab melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara. Namun, hingga kini belum ada hasil yang menggembirakan warga. Warga mendesak Pemkab Lampung Utara bisa segera mengatasi pencemaran tersebut. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Coba sebutkan. Bukan ketika ibu nyampe di kamu ngomong apa? Belasan siswa dan siswi MTS Islamiyah Ketapang Lampung Selatan mendapat intimidasi dari kepala sekolah di ruang kelas. Beberapa siswi yang ketakutan bahkan hingga menangis saat sang kepala sekolah mengeluarkan kata-kata bernada ngomong sama Pak Nanda. Ngomong sama Pak Nanda siapa? Usut punya usut, rupanya aksi intimidasi pelajar di ruang kelas ini sengaja direkam oleh sang kepala sekolah yang sedang mencari bukti untuk memecat salah satu guru yang diduga memprovokasi siswa dan siswi supaya tidak jajan di kantin yang dikelola istri kepala sekolah. Video tersebut kemudian tersebar luas di media sosial dan viral. Pada hari Jumat lalu, sang kepala sekolah mengakui perbuatannya dan ia pun meminta maaf serta mengaku bersedia menerima sanksi. Ya ini maaf ngomong dan saya mohon maaf juga itu mungkin saking emosinya. Kemudian saya dilepas kontrol karena mendapat informasi yang belum tentu kebenarannya. Gitu ya. Jadi artinya itu lepas kontrol tentang emosi lah gitu. Benar, sangat mengakui. Jika nanti konsekuensi Bapak diberhentikan atau dikeluarkan dari sekolah, gimana Pak? Ya siap, apa menerima apa adanya lah. Gitu. Kalau tentang kejadian ini memang benar ada kejadian antara siswa yang terjadi kemarin lah. Insya Allah jam 1 siang nanti sudah ada jadwal untuk pertemuan antara kami dan kami. Dan insya Allah dalam kesebutan itu keputusannya di hasil dari pertemuan itu nanti. Insya Allah sudah. Akibat perbuatannya, Supriyanto telah dijatuhi hukuman diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Sanksi tersebut ditetapkan dari hasil rapat pemilik yayasan dan komite sekolah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.
Satu dari 4 anggota komplotan pembobol rumah kosong asal Sumatera Selatan, Jumat siang diringkus tim Jatarnas Polresta Bandar Lampung. Tersangka yang ditangkap bernama Muhammad Hatta, warga Pelaju, Kota Palembang, sedangkan 3 temannya masih buron. Tersangka yang mengendarai mobil menyasar rumah-rumah di komplek perumahan mewah. Identitasnya terungkap setelah terekam CCTV yang dipasang di 2 rumah korban di Kecamatan Sukabumi dan Tanjung Karang Timur. Modus tersangka berpura-pura akan bertamu. Namun setelah mengetahui rumah korban kosong, mereka kemudian beraksi dengan memanjat pagar dan merusak kunci pintu rumah. Mereka menggasak perhiasan belasan juta rupiah hingga perabotan elektronik. Kau masuk juga, apa yang kau ambil? Perhiasan. Terus? Apa lagi? HP elektronik, laptop ada? Nggak ada. Itu kau gunain buat apa mas setelah dijual barang-barang itu? Buat orang yang berguna. Berguna buat apa? Itu buat narkoba katanya? Bukan. Hah? Bukan. Duit cash ada nggak kau ambil? Nggak ada. Sekalian beraksi itu berapa orang kamu orang dari Palembang? Berapa kawan? 4. 4, pakai mobil 1? Iya. Menurut polisi, tersangka merupakan anggota komplotan pembobol rumah kosong antar provinsi. Selain di Sumatera Selatan dan Lampung, komplotan ini beberapa kali beraksi di Jakarta. Untuk modus operandi, para pelaku dari Palembang menggunakan inovator datang ke Provinsi Lampung, kemudian mereka melaksanakan mapping di perumahan-perumahan. Mereka mengetok pintu apabila tidak ada yang menyahut atau tidak ada yang membukakan pintu. Mereka menganggap bahwasanya rumahnya itu kosong dan mereka melakukan pencurian. Jadi untuk sementara yaitu residivis dan lintas provinsi. Untuk sebelum di Lampung dia melakukan pencurian di Jakarta. Dan masing-masing TKP kerugiannya berapa? Untuk di kerugian 25 juta kurang lebih. Total 2 TKP? 2 TKP. Di Provinsi Sumatera Selatan. Di rumah atau di rumah kontrakan? Peralatan mencuri dan pakaian tersangka yang dipakai untuk mencuri disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan untuk memburu tersangka lainnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.